Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Suci Azahra dengan NIM 3219200. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya. Yang pertama yaitu pengertian dari oligopoli, ciri-ciri oligopoli, serta kelebihan dan kekurangan dari oligopoli. Yang pertama, pengertian oligopoli adalah pasar dengan persaingan tidak sempurna, di mana pasar ini dikuasai oleh beberapa perusahaan tertentu. Umumnya, pasar oligopoli ini memiliki jumlah produsen dan juga konsumen yang tidak seimbang, di mana akan ada lebih banyak konsumen. Pasar oligopoli adalah jenis pasar di mana jumlah produsen atau penjualnya lebih sedikit, sedangkan pembelinya relatif banyak. Oleh sebab itu, pasar ini dikatakan juga sebagai pasar dengan persaingan tidak sempurna. Jumlah produsen dan konsumen yang tidak seimbang bahkan bisa dibilang memiliki gap tinggi, sangat berpengaruh terhadap harga pasar. Selain itu akan muncul persaingan cukup ketat antara para penjual. Kehadiran dari pasar oligopoli ini membuat para produsen dengan jumlah sedikit tersebut menguasai pasar. Mereka juga saling bersaing untuk mendapatkan konsumen sebanyak-banyaknya, sehingga akan membuat perusahaan atau produsen baru sulit masuk ke dalamnya. Karena beberapa sebab tersebut, pemerintah melarang adanya praktek oligopoli. Aturan ini telah tercantum dalam pasal 4 ayat 2 dan 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selanjutnya, ciri-ciri pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah praktek ekonomi yang bisa Anda miliki melalui beberapa karakteristik, yaitu yang pertama yaitu ciri-ciri dari pasar oligopoli adalah yang pertama yaitu penjualan bersifat homogen dalam pasar oligopoli. Produk yang dijual oleh produsen hanya terdiri dari satu jenis. Hal tersebut membuat konsumen tidak kesulitan dalam menentukan kebutuhan mereka karena akan sangat mudah menemukan pengganti atau alternatifnya. Yang kedua, ada dua produsen atau lebih seperti pada umumnya. Pasar oligopoli adalah pasar yang di dalamnya terdapat dua produsen atau lebih, namun kurang dari 10. Sangat terbatas. Ciri ini inilah alasan mengapa persaingan pada pasar oligopoli tidak sempurna. Yang ketiga, memerlukan strategi marketing yang matang karena persaingan yang terjadi di dalamnya sangat ketat. Tentu setiap produsen memerlukan strategi marketing yang matang. Strategi tersebut untuk menarik para konsumen dan menjadikan pelanggan. Kemudian yang keempat yaitu harga saing relatif sama. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam pasar oligopoli hanya terdapat satu jenis produk, yaitu homogen. Jadi tentu saja jika harga yang ditawarkan oleh satu produsen memiliki selisih jauh, maka akan sulit untuk bersaing. Yang kelima yaitu sulit ditembus produsen baru sebelumnya. Kemudian karakteristik pasar oligopoli adalah memiliki produsen terbatas atau kurang dari 10. Nah, batasan itulah yang membuat pasar oligopoli sulit untuk ditembus produsen baru. Yang keenam yaitu kebijakan dari produsen utama berpengaruh pada produsen lain. Pasar oligopoli adalah praktek di mana kebijakan satu produsen utama sangat mampu mempengaruhi kebutuhan produsen lain. Selanjutnya kelebihan dan kelemahan pasar oligopoli. Meskipun dilarang untuk dipraktekkan, namun setiap pasar tentu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masingnya. Nah, untuk kelebihan dan kelemahan pasar oligopoli adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kelebihan pasar oligopoli. Yang pertama, adanya persaingan yang cukup ketat bagi produsen untuk memberikan manfaat terbaik kepada para konsumen. Mereka menyadari bahwa konsumen akan lebih menyukai produk berkualitas dengan harga yang terjangkau.
Yang kedua, perkembangan produk dalam pasar oligopoli tersebut cukup pesat. Hal ini dipengaruhi oleh kesadaran produsen untuk menarik konsumen dengan memunculkan inovasi-inovasi baru. Kemudian yang ketiga, meski cenderung menjual produk homogen, namun di dalamnya bisa menemukan berbagai merek yang berbeda. Kemudian dapat memilih produk yang paling sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, kelemahan pasar oligopoli. Yang pertama yaitu produsen membutuhkan biaya serta strategi promosi yang cukup besar. Upaya ini dilakukan untuk menarik perhatian konsumen dan mendapatkan pelanggan. Yang kedua, sering terjadinya perang banting harga antara produsen dan produsen untuk memikat lebih banyak konsumen. Yang ketiga yaitu adanya persaingan ketat di dalam pasar, membuat produsen baru sangat sulit untuk masuk, mengikuti bahkan bertahan di pasar oligopoli ini. Baiklah, itulah hasil materi yang dapat saya sampaikan. Saya sudah dengan wabillahi taufik wabil hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.